warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo mari kita ikuti kegiatan pada pagi hari ini untuk kultur booster mengenai manajemen resiko dan juga antisipasi di bidang manajemen resiko, yaitu di bidang kita di lapangan paling penanggulangan bencana dan itu seperti itu ya. Nanti saya bacakan aja karena ini sudah ada temanya. Risk awareness kultur atau budaya sadar resiko adalah fondasi kunci keberhasilan perkebunan modern di tengah ketidakpastian iklim seperti El Nino dan juga La Nino. Jadi iklim kita ini sudah berubah. Jadi dulu kita kecil itu cuaca bisa diprediksi kan gitu. Wong Jawa wong mriki khususnya pakai kembang ungu niku mekar mau sudah nggo titenan. Wis ape rendeng kan gitu. Nah, kalau sekarang nggak bisa. Jadi memang ada perubahan-perubahan iklim yang ekstrim. Dan perubahan regulasi budaya ini memastikan setiap elemen dalam organisasi, dari manajemen puncak hingga pekerja lapangan harus memahami, menilai, dan mengelola resiko sebagai bagian integral dari aktivitas sehari-hari. Berikut adalah poin-poin penting yang mengapa risk awareness kultur menjadi kunci sukses pada perusahaan. Fondasi tahan krisis dan adaptif, proaktif, reaktif, budaya resiko, mengubah pendekatan dari sekedar menanggulangi dampak menjadi mencegah kerugian. Jadi tidak hanya menanggulangi tapi bisa dipastikan bisa mencegah. Identifikasi dini memungkinkan identifikasi resiko operasional seperti kebakaran lahan, hama, kerusakan akibat cuaca, sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan segera. Adaptasi iklim melibatkan penggunaan varietas unggulan yang tahan kekeringan, pengelolaan air yang efisien, dan penerapan Good Agriculture Practice atau GAP untuk menghadapi cuaca ekstrim. Jadi kita memang di lapangan dituntut untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan alam sekitar ini sebijak mungkin. Jadi tidak harus banyu orang nganggur terus dibuang-buang, jangan ya. Jadi memang betul-betul kita manfaatkan demi lingkungan kita yang terjaga. Dua, untuk pengelolaan dinamika pasar dan regulasi. Volatilitas harga membantu perusahaan dalam merencanakan strategi keuangan, termasuk hedging atau diversifikasi produk untuk memitigasi fluktuasi harga komoditas. Kepatuhan ESG di tengah tekanan pasar global, budaya resiko memastikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan, no deforestation, no pit, no eksploitasi, dan social and governance PT
Austindo, Nusantara Jaya, TBK. 3. Elemen membangun budaya sadar risiko agar budaya sadar risiko efektif. Perusahaan harus menerapkan Indonesia Risk Management Professional Association, Indonesia Risk Management Professional Association to form the top. Artinya apa arti? Itu ya, artinya apa arti? Diwaca nih. Diwaca kepemimpinan yang mencontohkan dan memprioritaskan manajemen risiko. Komunikasi proaktif, mendorong pelaporan risiko atau insiden kecil tanpa rasa takut sebagai bahan pembelajaran. Nah, jadi kalau di lapangan seandainya panjenengan semua mendapati kemungkinan risiko-risiko yang menyangkut terutama di kebun kita, itu jangan takut untuk menyampaikan. Artinya kita itu risikonya berdampak besar atau kecil nantinya, nah itu perlu kita sampaikan kepada paling tidak kepada pimpinan-pimpinan kita sebagai sumber informasi dari lapangan. Akuntabilitas menjadikan pengelolaan risiko sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya departemen tertentu. 4. Contoh penerapan di perkebunan. Asuransi berbasis indeks. Penggunaan asuransi berbasis indeks curah hujan untuk memodifikasi gagal panen akibat iklim. Jadi kayak biasa, jadi curah hujan diukur untuk kita mengetahui curah hujan atau air, dan nanti berapa kesadarannya kita mau mubuk atau apa kan tetap acuannya ke curah hujan ya. Sistem peringatan dini, pemanfaatan data cuaca dan tanah untuk menentukan waktu pemupukan dan penanaman yang tepat. Pelatihan kesehatan, keselamatan kerja, mengurangi risiko kecelakaan kerja di kebun, seperti paparan bahan kimia atau penggunaan alat berat. Dengan menanamkan budaya sadar risiko, perusahaan perkebunan tidak hanya melindungi asetnya, tetapi juga memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang di tengah tantangan lingkungan dan pasar global yang dinamis. Nah, itu tadi poster pada hari ini yang pada intinya ya kita sebagai perkebunan, sebagai karyawan, kita tetap punya rasa nah wong Jawa nggih antar beni untuk perusahaan kita, memang ladang pangan kita nggih di perusahaan. Jadi jangan abai, artinya jangan abai yo wis roh kayu sempal nih bani kopi yo dilewati. Kan harusnya kita punya rasa lah, punya rasa oh iya iku kopiku tak dunke pangi sing nyempali kan gitu. Jadi punya rasa tanggung jawab, punya kepedulian, yang penting malah kepedulian, dan yang paling utama keikhlasan nggih. Nek tanpa ikhlas gak iso, tetep dilirik tok awake dhewe liwat ana watu nang tengah dalan ya wis ora mikir engko nyenggol kancane, engko jatuh wis ora mikir. Tapi kalau kita punya kepedulian, ikhlas, itu nganu Pak nyambung. Kita udah nyambung, oh ana watu, tak ingkirno nek ana mobil liwat. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal kecil seperti itu jangan kita abaikan, tapi kita biasakan untuk peduli. Dan kepedulian itu bukan hanya ke alam ataupun lingkungan, ke teman-teman kita juga. Jadi saya sering menyampaikan kepada panjenengan semua, kita saling membantu, saling support, saling peduli, selalu jaga kerukunan antar teman, antar bagian, walaupun kita terkotak-kotak tapi tujuannya tetap satu, kebun jolong. Okay. Jadi ada agro, ada horti, ada kebun, tapi pada intinya kebun jolong.
di kebun jolong ini berlanjut ya, kita yang merasakan, tidak berlanjut ya kita juga yang merasakan. Karena kita memang sudah siap bekerja di kebun, ya, kita berani tanggung jawab. Jadi kita kerja bukan hanya salah-salah, tapi memang diniati dengan dasar niat bekerja, ikhlas, tanggung jawab. Ya, mungkin itu dapat hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.